Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan aku Andi. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk footage kali ini kita menggunakan footage dari kamera Sony yang direkam dengan Sony S-Log 3. Untuk kameranya, maaf, aku kurang tahu karena footage ini diberikan oleh salah satu teman atau followers TikTok saya. Kalau nggak salah namanya Mas Eko. Saya mengucapkan terima kasih karena diizinkan menggunakan footage-nya untuk membuat tutorial color grading wedding video. Pada dasarnya kan wedding itu adalah momen yang sakral, momen bahagia. Jadi di sini aku akan membuat warnanya itu terlihat megah, warnanya terlihat lebih colorful ya, karena kan menggambarkan kebahagiaan, menggambarkan suasana hati yang senang. Makanya colornya akan cerah, bukan yang deep, bukan yang dark ya teman-teman. Untuk grading kali ini aku akan menggunakan rasa power grade. Di sini ada rasa power grade ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa klik link ada di description ya. Aku akan pilih yang rasa lock ya teman-teman. Di sini ada direct saffron online dan rasa lock. Bukan klik kanan, apply grade. Ini untuk dasarnya ya teman-teman. Dasarnya seperti ini. Untuk defaultnya itu di sini color manajemennya itu menggunakan DaVinci White Gamut. Jadi untuk power grade ini itu teman-teman bisa menggunakan DaVinci White Gamut atau Arial Loxi. Berbedanya apa? Kalau White Gamut itu akan terlihat lebih dark ya teman-teman. Kalau untuk Arial Loxi itu akan terlihat lebih bright. Nah untuk scene yang ini, untuk wedding ini, karena kan ini momen bahagia jadi harus terang, harus colorful, jadi aku menggunakan Arial Loxi. Oke, di sini aku akan rubah dulu ke Sony S-Log 3. Lalu untuk color management di sini aku menggunakan Ari Loxi. Oke. Lalu untuk settingan di project settingnya di sini juga aku menggunakan Ari Loxi ya untuk color manajemennya. Lalu di sini kita akan lihat teman-teman untuk warna yang dihasilkan untuk apa namanya hanya mengapply aja, kita nggak merubah apapun di sini, semuanya juga udah terlihat cukup baik ya teman-teman. Cuman di sini aku akan memperbaiki beberapa yang ada di sini, termasuk nanti skinnya masnya, terus ada warnanya seharusnya putih ini terlihat sedikit lebih ke hijau atau ke biruan ya teman-teman. Aku akan menambahkan dulu di sini satu note. Oke, aku akan rapikan. Di sini aku akan kasih white balance. Di sini aku akan menggunakan chromatic adaptation ya untuk pengaturan white balance-nya. Untuk target, di sini kita akan rubah ke color temperature. Kita akan bikin 5600 karena dialect warna putih, dan untuk source-nya di sini menggunakan color temperature. Oke. Di sini sebelum ini sudah tanpa kita memperbaiki source-nya, kita udah mendapatkan color temperatur yang lebih baik ya teman-teman. Kita akan cek di sini ke vector scope. Ini sebelum, ini sudah. Oke. Sepertinya kita tidak perlu apa namanya adjustment di source sini ya teman-teman. Jadi kalau footage teman-teman masih terlihat kuningan atau kebiruan, teman-teman bisa atur di sini Kelvin yang source ini ya teman-teman ya. Oke, karena ini udah cukup ya segini. Lalu untuk primary dan lain sebagainya, ini exposure juga udah oke. Primary di sini oke. Untuk RGB juga oke. Oke, kalau teman-teman mau mengurangi saturasinya, teman-teman bisa nonaktifkan HSP ini ya teman-teman. Oke, lalu aku akan ke skin tone ya teman-teman. Di sini ada skin tone. Aku akan masking untuk skin tone-nya. Oke, kita akan rapikan seperti biasa, serapi mungkin. Oke, lalu di sini ada beberapa bunga-bunga ya teman-teman yang terkena. Aku akan memisahkannya. Oke, kita akan masukin juga yang sebelah sini. Oke, kita balik dulu ini. Oke, kita akan tracking.
Lalu yang sini juga kita akan klik frame, kita akan rapikan yang di sini. Sorry. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita rapikan lagi ya teman-teman. Oke, yang di sini belum kita invert. Oke, aku akan ke qualifier lagi. Aku akan sedikit rapikan. Oke, di sini aku akan turunkan untuk saturasinya sekitar 40. Oke, lalu aku akan kurangi midtone detailnya juga mungkin sekitar minus 20 juga. Oke, nice. Lalu aku akan tambahkan 0,1 ya di sini untuk gamanya. Oke, seperti ini. Lalu sedikit kontras, aku akan tambahkan 40. Oke, cukup sekitar mungkin 30 lah. Oke, before after. Oke, jadi di sini di belakang ini ngikut ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Aku lebih suka. Tapi kalau teman-teman mau pisahin antara warna yang belakang yang sama yang skin tone di sini, teman-teman bisa gunakan Magic Mask. Tapi di sini nggak. Aku karena lebih oke, warnanya sedikit lebih soft yang belakang. Karena ini terlalu menonjol menurut aku. Oke, di sini lebih oke. Skin tone oke. Lalu di sini kita akan adjustment untuk bajunya ya teman-teman. Di sini ada beberapa baju warna merah, tapi di sini aku akan menggunakan merah. Aku akan menggunakan color slice di sini. Oke, kita akan pergi ke bagian red di sini teman-teman. Kita akan tambah warna merah dan sedikit memberikan warna merah pada lipstick juga. Ini aku nggak fokus aja ke nggak fokus ke baju, tapi aku fokus ke seluruh warna merah. Jadi menggunakan color slice. Di sini mungkin sekitar 30 cukup ya. Antara 30. Oke, 33 sama sekitar segini. Before after, teman-teman bisa lihat. Oke. Lalu aku akan perbaiki untuk area skin tone masknya ini ya temennya. Jadi di sini ada ini defaultnya teman-teman ada lift, ada gain untuk perbaikan cahaya. Tapi di sini karena ada ini aku akan tambah lagi node di sini untuk face main. Oke, untuk skin tone aku akan ambil alfanya, aku tarik ke sini. Oke, kita akan masking untuk skin tone masknya. Oke, aku akan tracking. Oke, oke, di sini udah. Lalu aku akan turunkan lagi untuk saturasinya, masknya ya teman-teman. Sini aku akan turunkan saturasinya. Oke, lalu aku akan tambahkan untuk gamanya. Oke, lalu kontrasnya aku tambahin. Dan midtone detailnya juga aku kurangin teman-teman. Oke, before after ya teman-teman. Warnanya udah before after. Warnanya udah mirip, nggak terlalu berbeda dengan yang ceweknya. Oke, oke. Di sini aku akan tambah lagi satu lagi, coba ya. Kita punya circle ke bagian tangannya. Oke, aku akan tracking juga yang bawah. Oke ya. Kita akan cek dulu keseluruhan before, after. Lalu di sini teman-teman ada look 1 dan look 2 ya. Kalau teman-teman
mau disable salah satunya atau mau digunakan semuanya juga nggak apa-apa. Tapi aku di sini akan cek kalau look 2-nya kita matiin seperti ini. Untuk look 1, oke. Di sini aku akan coba offin ya teman-teman untuk yang look 2. Di sini aku offin. Oke, kalau teman-teman yang belum tahu ya di look 2 ini isinya apa, di sini ada Xenon, ada exposure dan Codex ya teman-teman. Dan di sini udah aku set, jadi teman-teman nggak perlu merubah kalau teman gunakan ini. Ya teman-teman bisa mengatur intensity-nya di sini. Di sini aku bikin sekitar 0,500. Atau kita akan kurangin untuk intensity-nya mungkin di sekitar 100. Coba ya. Oke, di 100. Oke, boleh di 100 aja kita gunakan. Oke, lalu di sini aku akan tambah ya teman-teman. Ini shadow. Bagian shadow aku akan pergi ke qualifier. Lalu aku akan ke luminance. Perhatikan. Oke, sekitar segini. Lalu aku akan pergi ke gamma teman-teman. Gamma sini aku akan arahkan sedikit shadownya ke warna merah. Before after ya teman-teman, kelihatan ya. Oke, dikit. Oke, ini sebelum sudah teman-teman bisa lihat ya. Sebelum sudah, ini area gelapnya sebelum sudah. Lalu aku akan perbaiki untuk outnya. Check outnya di sini. Aku akan lebarin lagi teman-teman. Aku akan tipisin sedikit di sini. Lalu untuk left dan right-nya di sini aku akan coba tambah pencahayaan dari kanan dan kiri. Lalu dari sisi kiri juga. Oke, cek ya teman-teman. Before after. Before after. Oke, di look 1 ini itu teman-teman bisa cek di color bar. Di sini untuk gain, red gainnya ini aku tambahin 01 teman-teman. Kan defaultnya itu 00. Tambahin 01 ini secara default ya kalau teman-teman membeli power grade ini teman-teman akan mendapatkan ini. Coba kita akan atur sedikit ya untuk warna ini. Kita hangat. Oke, di sini aku akan menambahkan efek ya teman-teman. Di sini aku akan tambahkan glow. Kita akan ke efek, lalu kita akan source di sini glow. Glow. Untuk advanced control, composition tipenya aku rubah ke screen. Lalu kita akan pergi ke threshold yang atas sini teman-teman. Sedikit kita kasih glow. Sedikit aja teman-teman. Before after. Cek. Kita cek di waveformnya teman-teman. Oke, ternyata aman. Before after. Akan kurangin dikit. Mungkin sekitar 505. 20 mungkin 20. Oke, before after. Aman ya untuk apa namanya? Skin tone masknya juga oke di sini. Untuk kakaknya ini juga oke. Untuk bibirnya juga oke, untuk semuanya juga terlihat oke. Lalu untuk warna kuning di sini ya teman-teman, ada warna kuning. Aku akan coba memperbaikinya. Kita akan selection untuk warna kuning di sini. Oke, aku akan atur untuk hue-nya. Aku akan kembalikan ke warna normal. Ini kan terlalu kuning ya teman-teman.
Aku akan coba adjustment ya sedikit ke oke, cek. Oke, kurang lebih seperti ini. Sebelum sudah warna sini ya teman-teman, kuningnya. Belum, sudah. Aku akan sedikit tambah cahaya sebelah sini teman-teman karena sedikit berbeda. Tambah satu pencahayaan lagi di sini. Nah, lift lagi, lift 2. Rapikan ya. Oke, akan menggunakan power window, lalu ke gradient sini, cek. Lalu menggunakan curve. Oke, before, ini before, after. Teman-teman, di sini aku akan adjustment untuk beberapa warna karena di sini ada warna bias warna biru. Sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman udah oke seperti ini, tapi aku akan menguranginya warna biru di sini. Aku akan tambah ya di sini ada note. Kasih nama color slash. Oke, akan pergi ke color slash langsung, lalu aku akan ke warna cyan dan biru di sini teman-teman. Aku akan kurangin untuk colornya. Before after, teman-teman bisa cek ya. Before after sedikit berkurang. Akan coba kurangin lagi. Oke, mungkin di sekitar 59 cukup. Before after. Oke, lalu aku akan mengurangin sedikit warna kuning di sini teman-teman. Bias warna kuning, aku akan menggunakan yellow di sini. Aku akan kurangin tuh warna kuningnya. Oke, mungkin di sekitar 40. Oke, ini sudah. Pertama warna biru di sini teman-teman ya. Di karpetnya kita udah turunkan. Kita harus di sini ya teman-teman, warna birunya. Lalu untuk warna bias warna kuning, di sini ada warna kuning, aku turunkan juga. Kita harus segini teman-teman. Oke. Untuk glow, di sini aku akan sedikit tambahkan. Jadi sekitar 500 pas ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada warna yang berubah ya teman-teman. Warna aku lupa ini namanya apa. Mungkin teman-teman tahu ya. Jadi sebelumnya kan kuning seperti ini. Udah kita adjustment yang di sini. Aku akan tarik alpha line-nya atau garis alfanya ke color slice. Oke. Lalu kita akan pergi ke node key. Di sini aku akan invert teman-teman. Oke. Jadi udah dapat lagi warna yang sebenarnya. Jadi untuk color slice tadi hanya fokus ke warna selain apa namanya warna yang yellow ini teman-teman ya, not yellow ini. Oke. Ini sebelum, ini sudah. Oke, teman-teman, kurang lebih tutorialnya seperti ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like. Yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe. Dan ini semoga membantu atau menjawab pertanyaan teman-teman yang request untuk color grading wedding. Dan nantikan juga video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.